penghilangan nyawa seorang laki-laki yang dipercaya sebagai dukun santet. Waktu Simbo ini buka pintu, dia betul-betul syok karena mendapati Simbah ini sudah dalam keadaan terbaring di ruang tamunya dan tubuhnya penuh luka terbuka akibat kekerasan tajam. Waktu Pak RT sedang menghubungi pihak yang berwenang, tiba-tiba saja ada salah seorang warga yang mendatangi Pak RT sambil membawa sebuah parang yang masih ada darahnya. Dan warga itu berkata, "Sayalah yang sudah menghilangkan nyawa Simbah." Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, kembali lagi di channel saya, Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang kasus penghilangan nyawa seorang laki-laki yang dipercaya sebagai dukun santet. Awal kejadian di sebuah desa, suatu pagi, tiba-tiba saja terdengar teriakan seorang perempuan minta tolong. Teriakan perempuan ini ya tentu saja mengundang perhatian warga sekitar. Ketika warga mendatangi asal suara, ternyata suara itu berasal dari sebuah rumah milik seseorang yang dikenal dengan nama Simbah. Dan yang teriak-teriak tadi adalah saudara jauhnya Simbah ini yang biasa mereka panggil dengan Simbo. Jadi Simbo ini setiap hari memang rutin datang ke rumah Simbah ini untuk membawakan sarapan. Karena rumah mereka memang berdekatan. Dan Simbah ini sendiri dikenal sebagai seseorang yang dipercaya punya kekuatan spiritual. Bisa dikatakan ya Simbah ini semacam dukun lah di desa mereka. Dan kesaktian dari Simbah ini cukup terkenal sampai ada banyak orang yang datang ke rumah Simbah untuk berobat atau sekedar minta nasihat spiritual. Selain yang bekerja sebagai ahli spiritual atau dukun tadi, Simbah ini juga punya usaha pemasok tembakau. Pagi itu seperti biasa, Simbo ini datang ke rumah Simbah. Tapi waktu Simbo ini buka pintu, dia betul-betul syok karena mendapati Simbah ini sudah dalam keadaan terbaring di ruang tamunya dan tubuhnya penuh luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dan yang namanya lantai ruang tamu itu sudah penuh dengan darah. Simbo ini kemudian berteriak-teriak minta tolong, dan ketika warga datang, warga benar-benar syok. Mereka nanya, siapa kira-kira yang tega berbuat seperti ini kepada Simbah? Warga kemudian ya sempat berbicara kepada Pak RT. Dan waktu Pak RT sedang menghubungi pihak yang berwenang, tiba-tiba saja ada salah seorang warga yang mendatangi Pak RT sambil membawa sebuah parang yang masih ada darahnya. Dan warga itu berkata, "Sayalah yang sudah menghilangkan nyawa Simbah." Tentu aja Pak RT kaget. Maksudnya gimana? Tapi saat itu si warga cuma berkata, "Nyawa dibayar nyawa." Pak RT kemudian mengamankan si warga tadi dan membawanya ke kantor pihak yang berwenang. Di sana saat dimintai keterangan, lagi-lagi dia cuma berkata, "Nyawa dibayar nyawa." Sempat juga akhirnya oleh pihak yang berwenang, si orang tadi dimasukkan ke sel terlebih dahulu.
Tujuannya ya supaya si pelaku ini yang tadinya ngaku kalau dialah yang menghilangkan nyawa Simbah itu tidak jadi sasaran amukan warga. Dan setelah situasi mulai kondusif, pihak yang berwenang mulai menginterogasi si pelaku tadi. Dan dengan lancar, tanpa sedikit pun rasa bersalah, si pelaku tadi menceritakan kronologis kejadiannya. Sementara itu, jasad Simbah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan si laki-laki tadi, kenapa dia sampai tega menghilangkan nyawa Simbah dengan cara begitu sadis? Karena dia merasa kalau anggota keluarganya itu ada yang dicelakai dengan cara disantet oleh Simbah. Jadi di awal kejadian, si laki-laki ini tahu kalau ayahnya ini itu disantet oleh Simbah. Laki-laki tersebut berkata, saya yakin Simbah lah yang membunuh ayah saya karena persaingan bisnis. Laki-laki ini bilang, jadi Simbah ini sama ayahnya itu sama-sama ya punya bisnis pemasok tembakau. Dan mereka selama ini ya memang sama-sama menjadi pemasok yang cukup besar. Dan sejauh ini setelah bertahun-tahun, persaingan bisnis di antara keduanya itu cukup sehat. Sampai suatu hari, ya si ayah dari si laki-laki ini berhasil mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan Simbah ini katanya sempat nggak terima dan menuduh kalau ayah si pelaku ini berbuat curang. Ada pertengkaran kecil dan gak lama kemudian ayah dari si pelaku ini meninggal dunia secara tiba-tiba. Setelah ayahnya meninggal, si laki-laki ini teringat, loh bapak kan kemarin ada masalah sama Simbah soal persaingan bisnis. Kok tiba-tiba bapak ini yang sebelumnya sehat, masih bisa berdagang, tiba-tiba meninggal dunia. Dengan penuh emosi, laki-laki ini mendatangi rumah Simbah dan dia labrak Simbah itu. Katanya, mengaku aja Mbah. Mbah kan yang sudah mengguna-guna ayah saya. Tapi saat itu Simbah gak mengaku. Simbah malah bilang, kamu jangan asal fitnah ya. Tapi tetap si laki-laki ini menuduh. Pada satu titik, Simbah ini mungkin sudah terlalu emosi dan dia berkata, kamu ini betul-betul bocah yang kurang ajar ya. Jangan sembarangan bicara tanpa bukti. Kalau misalkan kamu terus-menerus memfitnah saya seperti ini, jangan salahkan saya. Kalau nanti saya akan benar-benar menyantet kamu dan keluargamu. Begitu kata Simbah. Simbah kemudian mengusir laki-laki tersebut. Akhirnya si laki-laki tadi, dia pulang ke rumahnya dengan perasaan marah, kesal, dan juga masih merasa sedih karena ayahnya tadi seolah-olah tuh meninggal secara tidak adil dan dia nggak bisa membela ayahnya. Dan kurang lebih 2 minggu setelah kejadian itu, tiba-tiba saja keponakan dari si laki-laki tadi yang masih berusia 6 tahun terserang penyakit misterius. Katanya ya si anak laki-laki ini badannya awalnya sumeng-sumeng, demam, tapi nggak terlalu panas. Tapi makin lama kok makin parah. Sampai pada hari ketiga, si anaknya ini keadaannya makin memburuk dan dibawa ke rumah sakit. Tapi begitu sampai ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong. Ketika mendengar kabar ini, si laki-laki semakin marah dengan Simbah. Dia yakin ini adalah ulah Simbah. Dengan penuh emosi, dia mengambil parang dan dia mendatangi rumah Simbah dan dia mendobrak pintunya. Dan ketika Simbah ini keluar, tanpa banyak bicara,
Si laki-laki ini menghantamkan parangnya tadi ke tubuh Simbah berkali-kali. Katanya Simbah ini sempat berteriak-teriak minta tolong dan mohon ampun. Tapi si laki-laki ini tidak peduli. Katanya sambil menghantamkan parangnya tadi kepada Simbah, "Ini gara-gara kamu keluargaku mati." Setelah terkena hantaman parang berkali-kali, akhirnya tubuh Simbah pun rubuh. Setelah yakin Simbah tadi sudah tidak bernyawa, si laki-laki tadi pulang ke rumah. Dia bahkan sempat tidur karena katanya, "Saya sama sekali tidak merasa bersalah. Saya malah merasa tidur saya nyenyak sekali karena dendam keluarga saya sudah terbalaskan." Dan keesokan harinya, si laki-laki ini pun berencana untuk menyerahkan dirinya ke pihak yang berwenang. Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuh Simbah, didapatkan banyak sekali luka akibat kekerasan tajam di hampir seluruh bagian tubuhnya Simbah. Terdapat juga luka-luka di tangan Simbah yang menunjukkan dalam keputusasaannya, Simbah ini masih berusaha mempertahankan diri. Bahkan sampai pergelangan tangan kanannya itu nyaris putus terkena hantaman parang. Tapi luka yang paling fatal adalah luka pada bagian kepala. Dan penyebab kematian dari Simbah ini adalah kekerasan tajam pada bagian kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak sampai terjadinya kerusakan pada jaringan otak. Kerusakan pada jaringan otak Simbah ini menyebabkan jaringan otaknya itu membengkak. Membengkak sampai pusat pernafasan yang ada di batang otak itu tertekan. Dan sebenarnya kalau saat itu Simbah ini cepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, nyawa Simbah masih bisa terselamatkan. Tapi karena pada saat itu nggak ada yang tahu, Simbah pun meninggal perlahan-lahan dan kesakitan di ruang tamu rumahnya sendiri. Karena si pelaku tadi mengakui semua perbuatannya, ia pun akhirnya didakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana. Dan laki-laki ini dituntut dengan hukuman mati. Setelah itu dilanjutkan dengan pemakaman dari Simbah ini. Tapi setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ternyata baru diketahui kalau keponakan si laki-laki tadi yang katanya terkena penyakit misterius yang diduga karena disantet oleh Simbah, itu ternyata sakit demam berdarah. Dan kenapa sampai meninggal dunia? Itu karena terlambat penanganan. Karena pada awalnya dikira demam biasa, cuma dikasih obat warung. Terus juga keluarganya ini nggak tahu bagaimana kalau demam selama 3 hari, itu kan harus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa darahnya. Tapi pada saat itu mereka menganggap, oh ini sakit biasa kok. Dan akhirnya terjadilah dengue shock syndrome. Keadaan di mana trombosit itu jatuh secara drastis, akhirnya menyebabkan nyawa si anak ini tidak tertolong. Dan ketika dikonfirmasi ke rumah sakit tempat si keponakan tadi dibawa, memang pada saat itu trombositnya sudah sangat rendah sekali. Dan waktu dibawa ke rumah sakit, keadaan umumnya itu udah sangat buruk. Tensinya udah ngedrop, terus juga katanya sudah kejang-kejang. Dan dari diagnosis dokter, anak ini memang terkena dengue shock syndrome. Setelah diberitahu, si laki-laki ini
tetap tidak merasa menyesal. Karena dia yakin ayahnya itu meninggal karena disantet oleh Simbah. Padahal dari keterangan anggota keluarga yang lain, bapak dari si laki-laki tadi katanya kena angin duduk. Jadi angin duduk ini itu kayak istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan penyakit jantung. Penyakit jantung ini sering disebut sebagai the silent killer atau pembunuh yang senyap. Karena gejala dari awal pembuluh darah jantung itu mulai tersumbat, gejalanya itu nggak khas. Kadang penderitanya itu cuma merasa badannya nggak enak, pegel-pegel, atau seperti masuk angin. Makanya itu misalkan ada orang yang usianya sudah lanjut dan dia ngerasa badannya nggak enak atau sakitnya tuh kok keluhannya tuh nggak spesifik. Disarankan oleh dokter untuk segera diperiksakan ke rumah sakit untuk dilihat pembuluh darah jantungnya. Dan itu adalah yang terjadi pada ayah si laki-laki tadi. Tapi lagi-lagi, karena si laki-laki tadi sudah dibutakan emosi, dia nggak bisa ngelihat semua itu. Dia sudah terlanjur marah dan benci setengah mati pada Simbah yang dia tuduh sudah mencelakai keluarganya. Dan sekarang laki-laki itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Seseorang pernah bilang pada saya, kalau yang namanya emosi selalu berbanding terbalik dengan logika. Kalau emosi tinggi, sudah pasti logika itu rendah. Kalau kita mau menggunakan logika, emosi kita harus rendah. Sayangnya, seringkali orang itu terlambat menyadari hal tersebut. Dan ketika akhirnya marah mereka sudah reda, emosi mereka sudah hilang, semuanya sudah terlambat. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.